Bapak Ibu yang saya banggakan, kami tentunya dari jajaran kepolisian satu tentunya mengapresiasi ya kinerja dari Pemda Tirta Jati, BUMD Kabupaten Cirebon yang saya dengar masih untung nih. Biasanya BUMN itu banyak yang rugi tuh. Nggak tahu tuh masalahnya di mana. Nah ini jangan sampai rugi nih Bang Mati. BUMD kita ya. Saya dengar dari Pak Dirut katanya masih untung kok. Tapi emang ruginya mau tidak sebut ya. Terkait dengan manajemen Perumda, saya yakin lah teman-teman di sini sudah sangat expert ya bagaimana mengaplikasikan pengelolaan ya, baik itu mulai dari perencanaan penganggarannya, pelaksanaan kegiatannya ya, sampai dengan yang paling mungkin agak sedikit perlu ditingkatkan itu pengawasannya. Kalau masalah pengelolaan keuangan di BUMD ya, rata-rata nih yang kalau kita lihat seringkali saya nggak mau seujung dengan Pemda Kabupaten Cirebon, seringkali BUMN itu dijadikan apa ya, katanya untuk pejabat-pejabatnya melakukan kegiatan non-style. Nah ini yang kadang-kadang membuat perusahaan itu kolaps. Jadi lain aja yang ada Pak Bupati. Ada yang Bupati. Seringkali gitu. Nah saya minta ibu bapak kalau dia ada melakukan hal yang itu jangan mau. Ya, jangan mau. Karena berakibat terhadap akibat umumnya ke personal kita. Personal bapak sendiri. Terkait dengan pengelolaan keuangan di BUMD, ya masalahnya pastilah potensi solusinya pasti ada ya. Gimana sih cara mencegahannya? Ya kita udah beberapa kali sosialisasi beberapa kali ya. Tindak-tindakan korupsi itu ya seringkali kejadiannya bukan seringkali ya, hampir di setiap sektor itu ada, baik dari sisi pengelolaan keuangannya, pengadaan barang dan jasanya, kemudian ada konflik of interest untuk pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mungkin ada pengadaan jabatan, ya kan? Mungkin juga ada semua di situ. Terus saya mau jadi wakil di rentang gimana caranya? Atau mungkin tapi saya yakin di sini enggak ya. Kepala daerah, siapa yang mau jadi pengurus di BUMD harus setahu orang suap gratifikasi gitu ya. Kalau nggak pernah ngasih, nggak pernah datang soal, nggak bakalan diri ganti. Nah itu potensi korupsi dalam suatu organisasi pemerintah termasuk BUMD. Apalagi yang marah, termasuk menggelar itu. Saya nggak tahu kalau di air itu terukur apa pengawasannya. Di sini ada penjualan air kemasan kan ya? Ya Bu ya, air kemasan dijual. Nah itu apakah angka pengawasannya tetap bisa nggak? Ada yang tercatat dan yang tercatat. Misalnya yang tercatat hanya 50 kardus 1 jam. Padahal sebenarnya 100 kardus, 50 kardusnya disisipin untuk anggaran non-style. Gitu. Nah itu ya semoga aja nggak ada di sini. Ya, itu jangan sampai terjadi. Ya harusnya masuk semua kecepatannya. Yang produksinya termasuk penjualannya. Nah mungkin pengelolaan terkait dengan penjualan, pembelian, pendapatan ya harus benar-benar tepat. Apalagi potensi korupsinya di dalam pengelolaan BUMD itu. Ya tadi saya sampaikan pengadaan barang dan jasanya jika dilakukan manipulasi. So misalnya yang mengerjakan adalah keluarganya kepala daerah, nah itu nggak boleh. Apalagi dirinya
pemalsuan pengelolaan keuangan tuh, pemalsuan data ya, perwaktu pengadaan fiktif, nah itu sering tuh kami jawaban fiktif. Jadi hati-hati ya, kalau bisa ya jangan berbuat yang salah, yang keliru supaya tata kelolanya benar-benar baik. Ya saya tentunya hanya ingin memberikan penguatan moral aja, bukan berarti saya ngomong ini suci, enggak. Ya saya juga ada salahnya lah pasti. Tapi kita sama-sama saling mengingatkan ya. Kebetulan aja saya diberikan kewenangan dan itu dapat sini. Jadi terpaksa ngomong. Saya langsung aja ya. Saya sampaikan terkait dengan tindakan tindak pidana korupsi khususnya di DMN dan DMI. Sebelumnya tadi yang disampaikan oleh penyampaian Pak Kapolres. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, saya kasih gambar sedikit dulu. Kalau kita ngomong korupsi itu banyak yang bilang korupsi itu banyak yang bicara. Apa sih korupsi? Apa tanggal sembahyang zuhur kami lewat asar korupsi kali ya? Digosok. Tapi ada juga tentang berbagai hal yang pasti hak filosofi di awal korupsi itu adalah perbuatan yang musuh, bejat, tidak jujur, tidak bermoral, tidak suci. Bahkan sebenarnya filosofinya juga termasuk dalam keadaan menghina atau memfitnah. Sedangkan perubahan bin Dokter mengatakan bahwa korupsi adalah suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan kejahatan, manipulasi, dan perbuatan lainnya yang melakukan dan merugikan keuangan dan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan tingkat hidup. Selanjutnya, berbagai ahli bicara tentang korupsi dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan atau kejahatan yang luar biasa bersifat sistematik dan endemik yang tidak hanya merugikan keuangan negara tapi melanggar hak sosial dan ekonomi. Nanti tidak berbahagia, kami mengucapkan terima kasih Ibu Kapolres dan Kejati yang telah memberikan arahan dan pimpinan. Maka mohon kami pada seluruh jajaran PDAT yang melaksanakan apa arahan itu, dan juga mulai sekarang kerja yang baik, yang benar, yang baik untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan kami juga berharap bahwa PDAM ini di samping harus kreatif dan juga alatnya, teknologinya, dan juga pelaksanaan kegiatannya. Nah ini jangan sampai ya ada kepala cabang, saya ada info ada orang yang pasang tapi tidak didaftarkan. Nah ini nanti mulai sekarang ada tindak lanjutnya nanti. Maka kami minta itu ada usaha di bidang itu ada kriteria ada kurang, kalian kecil ada kurang, dan juga harus ada latihan atau saksinya. Nah ini itu saja saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan terima kasih atas Kejati yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap kami, dan juga sekali lagi kami ucap terima kasih kepada seluruh amanat dari BDAM. Terima kasih. Dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.